Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Alinda, NIM 4120177. Di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertemakan prinsip-prinsip Islam tentang konsumsi. Dan dari kelompok kami ada Zaki Ahmad Hanif, NIM 4120138, dan saya sendiri Rizka Alinda, NIM 4120177, dan Estu Pramudita, NIM 4120182. Yang pertama akan dibacakan oleh Zaki Ahmad Hanif. Materi yang pertama yaitu teori konsumsi Islam. Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi tidak termasuk konsumsi, karena barang dan jasa itu tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Barang dan jasa dalam proses produksi ini digunakan untuk memproduksi barang lain. Berdasarkan teori Keynes, bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable saat ini, di mana pendapatan disposable adalah pendapatan yang tersisa setelah pembayaran pajak. Jika pendapatan disposable tinggi, maka konsumsi juga naik. Hanya saja peningkatan konsumsi tersebut tidak sebesar peningkatan pendapatan disposable. Selanjutnya, konsumsi perseorangan atau rumah tangga memiliki 3 ciri-ciri berikut. Yang pertama, pendapatan. Yang kedua, pada saat pendapatan sebesar 0 atau rumah tangga tidak bekerja, ia akan tetap melakukan konsumsi atau disebut pengeluaran otonom. Yang ketiga, apabila berlaku pertambahan pendapatan, akan berlaku pertambahan. Selanjutnya, aspek prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Yang pertama, ketauhidan, yang kedua, khilafah, yang ketiga, keadilan. Selanjutnya, kaidah atau prinsip dasar konsumsi Islami. Yang pertama, prinsip syariah meliputi akidah, ilmu, dan amaliyah. Yang kedua, prinsip kuantitas yang meliputi sederhana, sesuai antara pemasukan dan pengeluaran, menabung, dan investasi. Yang ketiga, prinsip prioritas yang meliputi primer, sekunder, dan tersier. Prinsip sosial meliputi kepentingan umat, keteladanan, dan tidak membahayakan orang lain. Kaidah lingkungan, yaitu dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam dan keberlanjutannya atau tidak merusak lingkungan. Tidak meniru atau mengikuti perbuatan konsumsi yang tidak mencerminkan etika konsumsi Islami seperti suka menjamu dengan tujuan bersenang-senang atau memamerkan kemewahan dan menghambur-hamburkan harta. Saya Rizka Alinda, NIM 4120177. Di sini saya akan membahas tentang konsumsi konsumen Islam. Sebelum lanjut membahas tentang konsumsi konsumen Muslim, maka perlu diperhatikan suatu asumsi dasar yang mendasarinya. Yang pertama yaitu sistem perekonomian yang ada telah mengaplikasikan aturan syarat Islam dan sebagian besar masyarakat Islam sebagai integral dalam aktivitas kehidupannya. Kedua yaitu institusi syakat telah menjadi bagian dalam suatu sistem perekonomian dan hukum wajib untuk dilaksanakan sebagai setiap individu yang mampu. Ketiga yaitu larangan riba dalam setiap aktivitas perekonomian. Keempat yaitu prinsip mudharabah dan kerjasama diaplikasikan dalam perekonomian. Kelima yaitu terjadinya instrumen moneter Islam dalam perekonomian Islam. Keenam yaitu konsumen memiliki perilaku untuk memaksimalkan kepuasannya. Karakteristik konsumsi dalam ekonomi Islam. Beberapa karakteristik konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama yaitu konsumsi bukanlah aktivitas tanpa batas, melainkan juga terbatasi oleh sifat kehalalan dan keharaman yang telah digariskan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah. Yang kedua yaitu konsumen yang rasional atau mustahikal aklan, senantiasa membelanjakan pendapatan pada berbagai jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan jasmani maupun rohaninya. Karakteristik ini didasarkan atas firman Allah dalam Al-Quran Al-Nisa ayat 5.
kepuasan dan perilaku konsumen. Yang pertama yaitu nilai guna atau utility barang dan jasa yang dikonsumsi. Kemampuan barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Kedua yaitu kemampuan konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa. Daya beli dari income konsumen dengan ketersediaan barang di pasar. Ketiga yaitu kecenderungan konsumen dalam menentukan pilihan konsumsi menyangkut pengalaman masa lalu, budaya, selera, serta nilai-nilai yang dianut seperti agama dan adat istiadat. Keempat yaitu menjaga keseimbangan konsumsi dengan bergerak antara ambang batas bawah dan ambang batas atas dan dari ruang gerak konsumsi yang diperolehkan dalam ekonomi Islam. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Estu Pramudita. Saya Estu Pramudita, NIM 4120182. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Kepuasan dan rasionalitas konsumen muslim. Perilaku konsumen Islami didasarkan atas rasionalitas yang disempurnakan dan mengintegrasikan keyakinan dan kebenaran yang melampaui rasionalitas manusia yang sangat terbatas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Islam memberikan konsep pemenuhan kebutuhan disertai kekuatan moral, ketiadaan tekanan batin, dan adanya keharmonisan hubungan antar sesama. Ekonomi Islam bukan hanya berbicara tentang pemuasan materi yang bersifat fisik, tetapi juga berbicara cukup luas tentang pemuasan materi yang bersifat abstrak. Pemuasan yang lebih berkaitan dengan posisi manusia sebagai hamba Allah SWT. Etika konsumsi dalam Islam. Prinsip keadilan. Yang kedua, prinsip kebersihan. Yang ketiga, prinsip kesederhanaan. Yang keempat, prinsip kemurahan hati. Dan yang terakhir, prinsip moralitas. Kemudian, mengukur kepuasan konsumen Islam. Teori kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa adalah teori pokok dalam analisis mikroekonomi. Kepuasan konsumsi merupakan bagian dari teori perilaku konsumen. Seorang konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa sehingga memperoleh kepuasan selalu menggunakan kerangka rasionalitas. Sehingga manusia rasional adalah manusia yang berusaha mencapai kepuasan maksimum dalam kegiatan konsumsinya. Kepuasan sendiri adalah hasrat yang tidak bisa diukur dengan nilai. Masing-masing orang memiliki cita rasa yang berbeda, namun jika yang diinginkan terpenuhi, maka akan menghasilkan sebuah kepuasan tersendiri. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin tidak membatasi konsumsi umatnya. Kemudian, rasionalitas konsumen muslim. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional umum, terkait dengan perilaku konsumen rasional dalam ekonomi konvensional, perilaku konsumen muslim rasional mencapai maksimum dalam mengkonsumsi sejumlah barang atau membelanjakan pendapatannya untuk amalan soleh sesuai perintah Allah. Amalan soleh tersebut bisa berupa zakat, infak, dan sedekah serta pengeluaran untuk saudaranya yang membutuhkan. Pengeluaran sis dan untuk saudaranya inilah yang diyakini akan memperoleh pahala, imbalan, dan berkah yang lebih besar dan akan memperoleh pahala dunia maupun akhirat. Fungsi dan peningkatan utilitas. Penerapan ilmu ekonomi, tingkat kepuasan, utility function digambarkan oleh kurva indiferen. Dalam fungsi utilitas yang biasa digambarkan adalah utility function antara dua barang atau jasa yang diminati oleh konsumen. Function antara dua barang atau jasa yang diminati oleh konsumen. Dalam membangun teori utility function digunakan 3 aksioma pilihan rasional. Yang pertama, competence atau lengkap. Yang kedua,
transitivity atau konsisten. Yang ketiga, continuity atau keberlanjutan. Kemudian yang terakhir, optimal solution. Sesuai dengan asumsi rasionalitas, maka konsumsi seorang muslim akan selalu bertindak rasional. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan dari seorang konsumen senantiasa didasarkan pada perbandingan antar berbagai preferensi, peluang, dan manfaat serta mudarat yang ada. Konsumen yang rasional selalu berusaha menggapai preferensi tertinggi dari segenap peluang dan manfaat yang tersedia. Konsumen yang rasional berarti konsumen yang memilih satu kombinasi komoditas yang akan memberikan tingkat utilitas paling besar. Untuk mencapai tingkat optimalisasi konsumen, seorang konsumen dibatasi oleh garis anggaran dari pendapatannya atau berbagai komoditas yang dapat dibelinya. Kepuasan maksimum seorang konsumen terjadi pada titik di mana terjadi persinggungan antara kurva indiferen dengan budget line. Konsumen akan memaksimalkan pilihannya dengan dua cara. Yang pertama, memaksimalkan utility function pada budget line tertentu dan meminimalkan budget line pada utility function tertentu. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.